kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping saya ini, luar biasa sekali, terutama dokter Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahunnya bulan ketiga ya, kayaknya bulan ketiga tahu lagi hamilnya, sampai kemarin akhiran selalu didampingi. Terus dokter Puspa dan dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah, tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini. Dan ini suatu rezeki yang luar biasa, karena nggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini. Tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya, ternyata ini rezeki yang luar biasa banget, dan terima kasih banyak. Seperti itu, kira-kira openingnya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita langsung saja sesi tanya jawab. Kita boleh buka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Oke, lanjutannya mungkin mungkin seperti apa sih kemarin sendiri kan kelahirannya di mana, anak dari apa, seperti apa suasana di dalam lahiran seperti apa? Iya. Suasananya menurutku hikmat banget, karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter. Jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya dokter Ivan. Jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu, Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya, karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngelihat, menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya. Bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan, setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini ya. Dan di dalam juga saya selalu ngerasa kayak, oh ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, gimana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar-benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan di situ saya juga udah nggak bisa nahan lagi gimana rasa saya, happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya pada saat itu. Bang, mungkin ada nggak sih Bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri Bang? Perbedaannya apa ya? Mungkin itu orang udah tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih yang gue. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Amina rambutnya lebat, ini rambutnya tipikalnya halus gitu. Kalau misalnya Amina tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Panjang Nah, itu dokter tuh yang tahu. Coba dokter. Berat badannya 3,3, panjang badannya di 48 cm.
Saat persalinan apa ada hambatan atau lancar semua? Alhamdulillah pada saat proses persalinan setelah Dr. Ivan mengeluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan, ya, lalu kita berikan vitamin K untuk mencegah perdarahan otak, ya, kita potong kali pusatnya, lalu kita periksa bareng ya, Bapak Atta kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan kognitif yang tampak yang sehat ya, dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung mendoa takbir dan qomat pada saat azan dan juga qomat pada saat di dalam operasi. Setelah itu kita lakukan inisiasi menyusui ini. Nah, setelah inisiasi menyusui ini kita naikkan ke atas, Bapak Atta langsung skin dengan anaknya lagi. Dan setelah itu baru diberikan ASI dan alhamdulillah sampai saat ini ASInya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya datanya sama yang melahirkan, membantu melahirkan istri saya. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak. Terima kasih. Keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya pertama-tama terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat, dan saya rasa selama 9 bulan pernah miss satu kali pun mendampingi Mangga yang sekarang tentu sampai hari ini juga Mbak miss juga. Jadi ini saya sangat kembali dari pertama kali kehamilan dulu dan juga sekarang sangat appreciate bahwa yang namanya suami, yang namanya ayah, dan dirinya contohnya sangat supportif gitu. Dan selama proses kehamilan alhamdulillah lancar aja semuanya, dan kita udah ngobrol banyak persiapan untuk melahirkan, karena memang kita sempat ngobrol-ngobrol ya, normal segala macam, tapi karena kelihatannya memang dayanya cukup ya gitu, dan juga bekas sesar, jadi kita diskusi untuk melahirkan secara sesar nantinya. Jadi persalinan secara sesar juga sangat lancar sekali, karena ekspektasi dan juga apa yang sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak panjang lebar didiskusikan dengan dokter anestesi juga. Jadi kita selama suntikan biusan awalnya nyaman sekali, katanya mau lebih agak tenang, jadi mau agak relax gitu ya selama kelahiran. Dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari ini tak banyak banget. Dan ini kita memang menggunakan metode RX ya, yang kita berharap bahwa pasien sesar pun bisa recovery lebih cepat. Dan sampai pagi ini juga ini mobilisasinya bagus, sangat gampang untuk menyusui. Jadi memang itu kita harapkan untuk ibu yang melahirkan, yang tentunya kalau bisa lahir normal. Tapi kalau memang nggak bisa, kebetulan seperti sesar ini recovery-nya sangat baik sekali. Jadi alhamdulillah dalam kondisi yang sangat sehat. Nama, kata, nama atau inisial? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Ada tinggal dua pilihan dulu. Inisialnya tetap A. Ya pasti kan kalau nama itu, apalagi anak perempuan itu biasanya dari bapaknya ya. Jadi cuma kan aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga, dia senangnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya, karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. Oh, A Hama. Ada berapa suku kata, Pak? Aduh, belum itu. Karena kemarin kan dipatok Aminah, Hana, Nur Atan. Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sama. Bang Atta, lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua ini kan Bang rambutnya lebih halus, ada tanda lahir juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit Bang. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amino tuh lahir aja, lihat
Dok, waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu ya. Makanya Aminah itu waktu umur 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohawk gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis, nanti minum susu sedikit nangis lagi. So ini tenang, kalem gitu. Nah, cuman ya tadi kan nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Di kelahiran jadi Aminah yang pertama kan Bang pernah ditemukan besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Kalau gitu timku yang taruh di kulkas nih, sangkanya nanti bapaknya bakal inget, lupa nih ada daging Pak, oh bukan daging itu ari-ari kan. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustadz semua, doa di tempat ari-arinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah gitu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman. Takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan? Apa tuh? Lari pagi. Hah? Lari pagi? Di taman daerah seputar sini. Siapa nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum Iya. berangkat. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Mungkin reaksi Aminah pas pertama kali adiknya seperti apa sih? Aminah memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya, touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel banget, sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku gini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak itu pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mamanya dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminahnya gitu. Karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok, ini ade. Lebih rewel lah berarti kakaknya berteman. Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan dia nangis. Karena dia memang anaknya apa ya, taci gitu ya, gampang tersentuh gitu. Jadi dia ngeliat adiknya, mungkin kok ibunya bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan ngerti. Itu kayak semacam sama kelahiran sendiri kan orang tua pasti hadir. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan pulang juga rame-rame juga seperti apa? Ya ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel, karena semua orang tua bisa hadir. Kemarin kan kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya ngumpul di RSI Abunda pagi-pagi jam 3 pagi tuh, subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya, nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Untuk pembagian tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu seperti apa sih? Sehingga tadi Mas Atta sempat bilang kalau udah lagi nyarinya dokter Ivan gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk dokter?